Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Ramadan dengan NPM 221506148 dari kelas PSDID. Jadi, video ini merupakan dokumentasi menampilkan suhu dan tingkat kelembapan pada Blink konsol menggunakan DHT11 dan juga Node MCU versi 3. Baiklah, di sini saya akan masuk ke bagian alat-alat yang saya gunakan serta rangkaian dari alat-alat tersebut. Baiklah, jadi inilah peralatan yang saya gunakan dalam membuat rangkaian sistem pendeteksi suhu dan juga kelembapan. Jadi di sini ada sebuah DHT11 ini yang akan digunakan untuk mendeteksi suhu dan juga kelembapan. Lalu ada juga breadboard sebagai media pemasangan alat-alatnya. Lalu di sini ada 3 buah lampu LED. Di sini menandakan apakah suhunya dingin, hangat, ataupun panas. Jadi yang dingin tuh yang sebelah kiri dan hangat tengah, panas sebelah kanan. Jadi semua alat ini itu akan dihubungkan pada Node MCU versi 3 ini. Yang nanti Node MCU ini itu akan dihubungkan pada komputer. Baiklah, di sini saya akan masuk. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian Arduino IDE. Jadi kita akan menggunakan Arduino IDE untuk melakukan proses coding dan juga mentransfer kode tadi ke Node MCU-nya, sehingga Node MCU dapat diaktifkan. Jadi pada Arduino IDE ini, pertama itu terdapat kode untuk mendeteksi blink-nya, jadi agar nanti device kita itu terhubung pada blink. Lalu di sini ada Wi-Fi credential. Nah, ini adalah cara bagaimana Node MCU-nya itu bisa terhubung pada blink, yaitu melalui internet. Atau di sini kita menggunakan Wi-Fi untuk menghubungkannya. Lalu di bawah ini ada pendeteksi pin-nya. Jadi ini adalah pin DHT yang paling atas. Lalu yang di bawah ini itu adalah pin lampu LED yang kita gunakan. Ada dingin, sedang, dan panas. Sedang di sini itu nanti outputnya adalah hangat. Lalu di sini ada fungsi untuk mengukur suhu yang ini, dan juga fungsi untuk mengukur kelembapan. Lalu di bawahnya ini ada fungsi if, percabangan if, di mana ini akan mengukur suhu dan berdasarkan berapa suhu yang diukur itu akan memberikan output tertentu. Jika semisal suhunya itu di antara 0 sampai 20 derajat Celcius, maka lampu yang menyala pada perangkat tadi adalah lampu yang dingin, LED dingin atau LED yang sebelah kiri. Nanti pada blink nanti itu akan memberikan output berupa notifikasi di mana outputnya adalah suhunya sangat dingin. Saat ini dingin. Dan juga akan menampilkan nilai suhu dan kelembapan. Di sini ada sedikit kesalahan saat proses coding di mana tingkat kelembapan di sini itu saya lupa menaruh tanda persennya. Jadi yang ditampilkan hanya nilainya saja. Padahal seharusnya pada tingkat kelembapan itu ada persentase. Jadi tingkat kelembapan itu diukur berdasarkan persentasenya. Misalnya 20%, 30%, dan sebagainya. Lalu masuk ke perkembangan else if-nya. Itu jika suhunya di antara 21 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Maka lampu yang di tengah akan menyala dan outputnya adalah suhunya hangat. Dan juga akan menampilkan nilai suhu dan kelembapan seperti sebelumnya. Lalu yang ketiga itu jika suhunya di antara 41 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Maka nanti output yang ditampilkan itu adalah suhunya saat ini panas, lalu nilai suhu dan tingkat kelembapan. Lalu ada fungsi else yang akan aktif jika pengukurannya itu di luar batas pengukuran suhu tadi. Jadi jika misalnya suhu yang diukur itu di bawah 0 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, maka outputnya adalah semua lampu tidak akan menyala dan tidak ada pesan yang dikirimkan pada sistem. Baiklah, di sini kita akan masuk ke blink-nya. Jadi di blink ini sebelumnya saya sudah menyiapkan template-nya di sini. Jadi pada data stream yang kita gunakan itu ada dua, yaitu suhu dan kelembapan, di mana suhu itu kita masukkan ke pin virtual 4 dengan tipe data double, unitnya itu adalah derajat Celcius, dan nilai minimalnya itu adalah 0 dan maksimalnya adalah 60. Lalu ada kelembapan, itu kita
Deklarasikan pada pin virtual 5 atau V5 dengan tipe data double dan unitnya itu adalah persentase. Lalu nilai minimalnya adalah 0 dan nilai maksimalnya adalah 100. Lalu masuk ke bagian web dashboard. Jadi inilah dashboardnya, ada suhu dan juga kelembapan. Jadi di sini bisa dilihat suhunya di sini saat ini hanya percontoh. Di sini tertulis ini 57, namun ini sendiri hanya percontohan. Lalu ada event. Nah, dari event ini yang akan memberikan notifikasi pada sistem. Jadi semisal jika pada DHT terdeteksi suhu panas, maka pada sistem akan men-trigger event suhu panas ini dan akan mengirimkan output ke sistem berupa notifikasi. Di sini masuk ke bagian device. Jika kita tekan ini, nah, jadi ini adalah suhu deteksi yang sebenarnya, di mana sekarang suhunya adalah 30,8 derajat Celcius dan kelembapannya itu adalah 78%. Nah, jika kita lihat di notifikasi dan event, nah di sini terlihat semua data yang telah terkumpul di sini. Jadi datanya dikumpulkan sejak jam 20 dari satu hari terakhir itu adalah jam 8 di sini. Jam 8:07. Walaupun sebenarnya data ini sudah diukur semenjak jam 6 pagi. Ya ini. Nah, jadi jika dilihat pada notifikasinya di sini. Nah, jadi di sini terlihat itu tingkat kelembapannya itu hanya 88,0. Jadi dia tidak melihatkan tanda persennya. Jadi itu kesalahan kecil yang saya lupa masukkan. Lalu tadi sistemnya sempat offline, jadi ada kesalahan saat sebelum membuat video. Namun sekarang sistemnya sudah online lagi. Dan di sini sayangnya saya tidak bisa menampilkan notifikasinya pada Blink Mobile. Itu dikarenakan untuk device mobile juga harus terhubung pada Wi-Fi yang sama. Sementara device mobile yang saya gunakan itu hanya satu, dan juga device mobile ini juga adalah sumber internet bagi laptop yang saya gunakan saat ini serta .mcu-nya. Jadi saya tidak bisa menampilkan Blink-nya. Namun nanti saya akan menampilkan bagaimana notifikasinya jika dalam bentuk email. Baiklah, ini adalah tampilan notifikasi Blink dari email. Jadi pertama ada nama device yang digunakan, yaitu tugas IoT DHT Nabil Ramadan, lalu jenis notifikasinya ini suhu_hangat, dan juga isi notifikasinya, yaitu suhu saat ini hangat, lalu nilai suhu dan juga nilai tingkat kelembapannya. Lalu ada date, ini tanggal pengiriman emailnya, atau tanggal pengukuran datanya. Jadi di sini tertulis itu Tuesday atau Selasa, 1 Oktober 2024 jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Baiklah, sekian video dokumentasi dari saya. Jadi jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.